Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj merupakan salah satu momen penting dalam perjalanan spiritual dan syiar Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Kisah Isra Mi'raj mengilhami dirinya untuk lebih giat dalam syiar Islam. Muhammad SAW terlebih dahulu melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Kemudian ia melanjutkan perjalanan Mi'raj dengan menggunakan buraq ditemani malaikat Jibril. Dalam perjalanan Mi'raj ke langit ketujuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW bertemu nabi-nabi terdahulunya. Berbeda nabi di setiap lapisan langit. Di langit pertama, Rasul bertemu Nabi Adam. Selanjutnya di langit kedua, Rasul bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, ia berjumpa dengan Nabi Yusuf. Perjalanan dilanjutkan ke langit keempat dan Rasul bertemu dengan Nabi Idris. Sementara di langit kelima, ia berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Rasul bertemu Nabi Musa. Dan di lapisan langit ketujuh, ia bertemu Nabi Ibrahim. Di setiap pertemuan, Nabi Muhammad SAW dan para nabi bertukar salam. Dilansir dari NU Online dikisahkan, Nabi Musa menangis ketika Rasul menghampirinya di langit keenam. Kelanjutan kisah Isra Mi'raj tersebut, Rasul bertanya pada Nabi Musa kenapa dirinya menangis. Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku, jawab Musa. Nabi Musa menangis bersedih saat tahu jumlah umatnya lebih sedikit daripada umat Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Musa tahu bahwa waktu yang diberikan padanya lebih banyak dari Muhammad SAW. Kisah tersebut tertulis dalam kitab Umdatul Qari. Musa menangis karena merasa sedih atas umatnya. Jumlahnya lebih sedikit dibanding umat Muhammad dan keutamaannya kalah dari Nabi Muhammad. Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Musa menangis karena merasa sedih atas umatnya. Jumlahnya lebih sedikit dibanding umat Muhammad dan keutamaannya kalah dari Nabi Muhammad. Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Tangis dan sedih Nabi Musa bukan didasari rasa iri, melainkan tangis penyesalan. Tahu umatnya lebih banyak membangkang dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menyesal tidak dapat memanfaatkan usianya yang lebih panjang dari Muhammad SAW untuk mengajak umatnya patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa merasa gagal membina umatnya. Dikatakan bahwa Musa menangis bukan karena hasud atau iri, na'udzubillah. Di alam itu tidak ada lagi sifat hasud bagi tiap orang-orang mukmin, terlebih hamba pilihan Allah. Musa hanya merasa menyesal karena tidak bisa meraih pahala yang seharusnya bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Badruddin Ahmad Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari. Kisah Isra Mi'raj tersebut mengandung hikmah bagaimana begitu hebatnya pencapaian Nabi Muhammad SAW dalam menciarkan Islam ke umatnya. Kisah tersebut mengajarkan umat muslim untuk selalu mengajak lingkungannya pada kebaikan dan meningkatkan iman Islam. Perlu diketahui, Nabi Musa sendiri adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman penguasa zalim, Firaun. Kisah Nabi Musa singkat saat membelah laut dapat dijadikan pembelajaran agama untuk anak-anak. Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di Mesir. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman penguasa Mesir, Raja Firaun. Salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Musa adalah kemampuan mengubah tongkat menjadi ular hingga membelah lautan. Musa termasuk nabi dan rasul ulul azmi, sebab memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menghadapi Firaun. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja bernama Firaun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sombong, sewenang-wenang, hingga memperbudak penduduknya. Suatu ketika, Firaun bermimpi bahwa Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir.
Fir'aun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentara Raja Zolim tersebut. Ibu Musa menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Suatu hari ibunya lupa menarik peti dan membuat Musa terbawa arus sungai. Peti tersebut terbawa hingga istana dan ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Asiyah yang mandul ingin merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Asiyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa. Namun bayi Musa menolak semuanya. Hingga suatu ketika, ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut. Ia segera datang ke istana dan menyusui bayi Musa. Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat baik. Selama bertahun-tahun, ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Fir'aun. Pada puncaknya, Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas seizin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Fir'aun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Fir'aun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam yang berbunyi sebagai berikut. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Lautan pun terbelah, Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan, disusul oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Lautan kembali seperti semula. Fir'aun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalam lautan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.